Baik, diawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Sibunggulang, Bapak Dr. Andes Bindu Sarwono MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk ikut dalam acara aksi nyata CGP Angkatan 7 SMA 1 Cibunggulang. Dan yang berbahagia dan yang dengan penuh semangat CGP Angkatan 7 SMA 1 Cibunggulang. Tepuk tangan dulu buat CGP Angkatan 7 SMA 1 Cibunggulang. Baik, untuk hari ini saya akan bacakan rangkaian acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua nanti kita akan sama-sama menyanyikan Marus Guru Penggerak, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang keempat adalah pemaparan materi, yang kelima nanti ada refleksi dan diakhiri oleh penutup. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di ruangan ini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 CGP Angkatan 7. Kita awali acara ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk berdiri, kita sama-sama menyanyikan Marus Guru Penggerak. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita mencari kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih tadi kita telah menyanyikan bersama Marus Guru Penggerak. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Bapak Kepala Sekolah, diawali oleh prakata dari perwakilan calon guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Hajar Ma'ruf. Kepada Bapak Nur Hajar Ma'ruf, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wa yassir amri wa datang lisan yafqahu qawli yang maaf. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah bersama guru semua, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati kakak-kakak senior CGP Angkatan 4, dan tentunya Bapak Ibu Guru SMA Negeri Cibunggulang yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 7 untuk pertama kalinya berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semuanya untuk sharing, untuk berbagi tentang apa hal yang selama ini hampir 2 bulan kita pelajari.
Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami dari CGP Angkatan 7 akan melakukan sebuah diseminasi. Artinya apa sih ilmu yang kami dapatkan? Nah, tentunya ini juga tidak berbeda jauh dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang sudah sebelumnya ikut materi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai modul kami di CGP 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, tentunya ini sebuah tugas bagi kami selaku CGP untuk melakukan diseminasi. Nah, tugas kami bagaimana materi ini bisa terinternalisasikan, dan harapannya adalah bagaimana materi ini bisa diimplementasikan dalam lingkungan kita masing-masing, terutama di SMA Cibunggulang ini berkaitan dengan budaya positif tentunya. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, di materi budaya positif ini nanti ada 6 hal yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman di CGP Angkatan 7. Ada saya sendiri, kemudian Pak Oki, ada Bu Meti, kemudian Bu Nurlela, kemudian Bu Ella Kusyanti, dan Bu Reski. Budaya positif yang ada di CGP di LMS ini atau di modul ini berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, serta restitusi. Artinya mudah-mudahan materi ini bisa tersampaikan dengan baik, dan harapannya kita semua bisa menginternalisasi materi tentang budaya positif ini dan mengaplikasikannya dalam kegiatan kita di sekolah masing-masing. Dan kami rasa dengan adanya hadirnya CGP sebelumnya, CGP Angkatan 4, dan kami melihat bahwa kegiatan budaya positif ini sedikit banyak sudah terimplementasikan di sekolah kita. Indikasi sederhananya adalah bagaimana Bapak dan Ibu wali kelas atau mungkin guru-guru mapel sudah banyak yang membuat semacam kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan sebagainya. Ini menjadikan suatu bukti bagi kami bahwa materi ini sebenarnya sudah terinternalisasi dan terimplementasi di SMA Cibunggulang ini. Hanya yang pertama ini adalah sebuah tugas bagi kami di CGP Angkatan 7, dan tentunya kita akan sama-sama mengingat memori kolektif kita bagaimana penerapan budaya positif di SMA Cibunggulang ini. Apakah sudah sesuai dengan karakter dari SMA Cibunggulang? Apakah budaya positif yang sudah kita terapkan ini sudah mengacu pada prinsip KHD, yaitu bagaimana keberpihakan kita terhadap peserta didik, terhadap anak, atau bagaimana implementasi budaya positif ini? Apakah sudah menjadi kolaborasi antara kita selaku guru sekolah, pihak sekolah dengan siswa? Dan tentunya ini menjadi bahan bagi kita untuk diskusi terhadap materi budaya positif ini. Mudah-mudahan materi budaya positif ini menjadi menarik bagi kita semua, dan tentunya menjadi diskusi yang hangat, dan harapannya adalah bagaimana bisa terinternalisasi, terimplementasi, dan itu menjadi suatu keunggulan bagi kita bahwa SMA Cibunggulang bisa menerapkan budaya positif di satuan pendidikan kita. Terima kasih pengantar dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf yang telah menyampaikan sebagai awalan dari acara ini. Baik, untuk selanjutnya pemaparan materi yang tadi disampaikan Pak Ma'ruf ada beberapa. Untuk disiplin positif ini ada nilai-nilai kebajikan, ada motivasi, penghargaan, hukuman, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar, dan 5 posisi kontrol dan restitusi. Nah, untuk pemaparan materi yang pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Oki Haris Sahardian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Mangga Pak Oki. Tepuk tangan dulu buat Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan ilmu yang saya dapat selama pelatihan CPP Modul 1.4 tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, sama ya. Alhamdulillah warnanya sudah hijau, hampir sama dengan saya ya. Warnanya mirip
Mas ya. Oke, kita coba berdiri dulu untuk Bapak Ibu. Stretching. Berpasang-pasangan. Coce. Nah ini Pak Toto, Pak Rusdi dengan Pak Pepen. Ya bisa. Oke. Sudah mendapat pasangannya Pak Fuad dengan Pak Zainul. Salah satunya menggenggam tangan kanannya. Salah satu, kan ada dua berpasang-pasangan. Satu menggenggam tangan sekencang-kencangnya. Satu aja. Ini kan duluan sama Bu Cucun, terserah siapa duluan, nanti bergantian. Salah satunya Pak Coco dulu boleh, Pak Zainul dulu boleh. Oke, setelah digenggam Bu Neneng coba genggam sekuatnya ya. Coba yang lainnya untuk mencoba membuka jari pasangannya. Oke, 1 menit dari sekarang. Untuk yang menggenggam, bayangkan di dalamnya ada duit 1 triliun. Jadi perjuangkan jangan sampai dibuka. Untuk ya, sekarang balik lagi. Tukar pas. Yang satu menggenggam, yang satu berusaha membuka. Bayangkan megang di 1 triliun di tangan. Pertahankan jangan sampai dibuka. Dalam berusaha membuka, boleh dalam bentuk rayuan. Tahankan, yang sudah terbuka juga bertahan. Masih bisa. Oke, cukup ya. Cukup. Di sini ya, di sini bisa dengan apa? Rayuan segala macam. Cuman ketika kita menggenggam kuat ya, itu walaupun lawannya ada yang mungkin membuka ya. Cuman bagaimanapun juga kalau dia bertahan dia bakal nutup lagi. Kalau misalnya sudah dibuka juga tutup lagi. Nah itu juga tentang dari sini kita mendapatkan bahwa seberapapun kita berusaha untuk mengontrol orang lain ya di sini, itu juga apa namanya ketika orangnya itu punya keyakinan lain itu mungkin akan balik lagi walaupun ada yang mungkin buka ataupun sama sekali nggak kebuka karena kuat. Nah di sini ada beberapa miskonsepsi ya, miskonsepsi. Nah, disinilah oleh Dr. William Glasser tentang salah satu isi teori kontrol bahwa guru itu mengontrol murid. Jadi guru mengontrol murid, kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan juga kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah itu adalah sebuah miskonsepsi. Ini adalah ilusi-ilusi yang timbul dari teori kontrolnya William Glasser. Next. Nah di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon, apa itu stimulus respon nanti kita akan bahas ya, kepada teori kontrol. Ya. Ini dikemukakan oleh Stephen R. Covey ya, yang menyatakan bila kita membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Jadi yang diubah mulainya dari diri sendiri itu ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, ya. Bagaimana Anda berpikir bahwa realitas kebutuhan kita adalah sama. Jadi semua manusia mempunyai kebutuhan sama. Nanti ada kebutuhan dasar ya. Nanti dibahas oleh siapa? Bu Ella. Nah, kemudian untuk teori kontrol, kebutuhan kita sebenarnya berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Sementara di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, ya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita, kayak tadi. Orang lain bisa mengontrol kita. Buka tangannya, buka. Padahal pada prinsipnya orang tuh kalau di teori kontrolnya kan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang bisa buka
tekanan dan menutupnya lagi itu adalah dirinya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, kemudian model berpikir menang dan kalah. Jadi pada stimulus respon model berpikirnya adalah menang dan kalah. Sementara pada teori kontrol, ya, realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku, ya, memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan juga kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tadi itu bisa menggunakan paksaan, ternyata kalau kita bisa mendialogkan, mengkomunikasikan, jadi ada kolaborasi, itu ternyata ada alternatif yang mungkin bisa terbentuk. Nah, ini model berpikirnya win-win solution, ya. Kalau tadi kan win-lose. Kalau teorinya stimulus respon, kemudian teori kontrol itu mencari win-win solution. Oke, itu. Oke, ini baru pengantar, lanjut next. Oke, di sini kita kadang-kadang saya juga sering mendengar, kita sudah sekolah merdeka, ya. Kita lihat saja kutipannya dari Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Ya. Jadi di merdeka itu bukan bebas-bebasnya, cuma harus ada disiplin yang kuat. Ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita sekeras-kerasnya. Tapi itu tetap sama saja, sebab jikalau tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau misalnya kemerdekaan itu harus didukung dengan disiplin yang kuat. Kalau disiplinnya nggak kuat, ya tadi muncullah wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan kita. Penguasa lain kan bisa saja orang yang di next lanjutkan dulu, ya. Kemudian kalau ini dari makna katanya yang dikemukakan oleh Gosen dari bahasa Latin, ya, disiplina. Disiplin itu diri dapat membuat seorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia. Jadi disiplin diri itu bisa menggali potensi manusia menuju tujuan yang lebih mulia, ya. Next saja. Nah, di sini kita masuk ke disiplin positifnya. Ya. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Itulah materinya adalah budaya positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Dan juga sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak, ya, yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Next. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Seperti yang dikemukakan oleh teori kontrol tadi, ya, yang mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Selanjutnya Gosen juga mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi instrinsiknya akan tergabung. Nah, kemudian nilai-nilainya, karena kita penggerak, ya, mewujudkan profil pelajar Pancasila, mungkin sudah sering kita temui ini, ya. Nilai-nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, mungkin singkat saja dari saya. Nanti kita akan lanjutkan materi selanjutnya oleh Pak Mahruf tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nanti cuma akan lebih detail restitusinya. Waktu dan tempat kita persilahkan kepada Bapak Nur Hajar Mahruf. Saya kembalikan dulu ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Windu Sarwono, selaku Kepala Sekolah 19 Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA 19 dan tentunya Bapak Ibu guru, tenaga pendidik di SMA 19 serta teman-teman CGP Angkatan 7 yang mudah-mudahan hari ini selalu senantiasa dirahmati Allah SWT.
Terima kasih pembawa acara Pak Oki yang sudah menyampaikan materi pertama berkaitan dengan disiplin positif. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya teori motivasi bahwa setiap orang butuh suatu motivasi untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu guru, kita semua melakukan aktivitas, kita berangkat dari rumah untuk bekerja. Kadang kita juga masuk dalam sekarang lagi musim kelompok-kelompok BPIP berangkat pagi saat pulang. Tentunya ini sebuah ada motivasi juga. Kenapa kita berangkat pagi-pagi ke sekolah, pulang sore? Nah, ini suatu hal yang tentunya lazim kita dapatkan. Bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Karena kita semua pasti punya tujuan hidup, melakukan sesuatu ada tujuan, dan itu butuh motivasi untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai goal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Saya coba testimoni yang ada di sini, Bapak Ibu semua. Nur Ella. Apa motivasi Ibu datang ke sekolah pagi-pagi? Kalau biar gak macet karena kan rumahnya lebih jauh, kemudian lokasi yang harus ditempuh sudah lebih panjang, yang lebih jauhan, kemudian itu kan banyak titik kemacetan. Nah, untuk menghindari itu maka diusahakan berangkat lebih pagi. Terima kasih. Biar datangnya lebih pagi. Satu lagi saya coba testimoni, Ibu Sophia. Ibu Sophia itu sangat semangat dan selalu memberikan hal yang positif dalam kegiatan olahraga, terutama volley. Dan terkenal dengan istilah sekarang yang lagi viral, semua hampir sepi kalau Bu Sophie datang itu semuanya kumpul. Apa sih motivasi Bu Sophia itu melakukan hal seperti itu? Silakan. Motivasinya apa sehingga Bu Sophie itu terinspirasi untuk menggerakkan teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebetulnya yang seperti itu bukan hanya saya, tapi ada pelopor yang lain, Bu Lina salah satunya. Nah, kenapa saya seperti itu? Sebetulnya teman-teman yang lain juga sebetulnya sama, gitu ya, punya keinginan yang sama dengan saya. Nah, cuma kalau motivasi saya seperti itu, ya bisa jadi saya mewakili teman-teman. Mungkin teman-teman malu atau gimana, mungkin karena saya hobi gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya saya ada teman biar saya bisa main gitu. Motivasinya untuk mendapatkan teman, cari teman. Ya, motivasinya padahal kan hobi saya, dan saya hobi, dan itu adalah hobi yang menyehatkan buat saya. Oke, dan itu apa namanya? Yang positif yang itu. Bagi saya positif karena selain itu menjalin silaturahmi. Terima kasih. Terima kasih. Dan saya yakin saya di sini bukan yang saya hanya menyampaikan saja, jauh dari sempurna. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Untuk mendapatkan hadiah?
Atau untuk mendapatkan uang misalnya. Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu itu apa gitu. Ya jujur, kalau saya berangkat pagi-pagi ya, pasti alasannya udah hampir seketepon. Kimo. Coba kita bayangkan kalau seandainya tidak ada kimo, kita yang bisa menjawab pertanyaan kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah refleksi bagi kita, bagi saya pribadi tentunya, dan tentunya mudah-mudahan ini berdampak positif bagi kita sendiri. Dan ini bukan kewajiban saya untuk menjawab, tapi hanya sebagai bahan refleksi untuk kita semua. Next, bagaimana dengan anak kita? Anak yang soleh, anak yang solihah, anak yang cerdas, apakah mereka melakukan budaya positif di sekolahnya, di SMA Cibunggulang ini karena takut mendapatkan sanksi? Apakah dia menghindari sebuah hukuman, takut dengan sesuatu, datang terlambat, takut dengan Pak Ma'ruf karena selalu di depan misalkan, sehingga dia berangkat lebih awal, takut dengan bapak ibu yang lainnya? Atau anak melakukan sesuatu karena dalam mindsetnya dia ingin mendapatkan sesuatu, ingin mendapatkan sebuah imbalan, mendapatkan sebuah iming-iming, atau mendapatkan penghargaan-penghargaan yang lain. Tadi disampaikan oleh Pak Oki, Diana Charleston Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 teori motivasi yang disampaikan oleh Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline. Beliau mengatakan bahwa teori motivasi perilaku manusia dibagi dalam 3. Yang pertama, ketika seseorang melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau sanksi. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena dia tujuannya adalah untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman, sehingga dia melakukan sesuatu. Ini kalau dalam grade-nya, dalam kelasnya, ini adalah kelas yang paling rendah dalam motivasi. Biasanya yang terjadi pada grade pertama itu adalah dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa dampak, apa impact bagi saya ketika saya, misalkan murid kita datangnya terlambat. Kemudian yang kedua, bahwa seseorang melakukan sesuatu karena untuk mendapatkan imbalan. Menurut Gosser, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Seseorang melakukan sesuatu karena dalam pikirannya, dalam harapan, dia berharap bahwa saya melakukan sesuatu, saya dapat feedback. Jadi take and give. Saya mendapatkan sesuatu ketika saya melakukan sesuatu, ada imbalan yang masuk. Nah, dalam fase kedua ini, biasanya seseorang berpikir bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Dia mulai berhitung. Saya melakukan ini, oh karena ada hadiahnya. Oh saya ikut kompetisi karena menjanjikan. Oh karena saya ikut CGP karena bergengsi, karena syarat menjadi kepala sekolah, misalkan syarat menjadi pengawas, itu karena dia berhitung. Kalau sebuah introspeksi bagi kami pribadi, diri saya sendiri, ya belum mungkin ada motivasi yang belum muncul dalam diri saya untuk saya ikut CGP. Ada dorongan. Kemudian yang ketiga,
bahwa menurut Gosling, teori motivasi perilaku manusia yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita, dan ini goalnya sebenarnya. Kata Gosling 1, 2, 3, kasta yang terendah atau lapisan yang terendah ketika melakukan seseorang nomor 1. Kemudian fase yang kedua itu dalam kategori 2, dia berpikir melakukan sesuatu karena ibadah. Tapi bagaimana kita mewujudkan seseorang itu untuk bisa melakukan sesuatu? Harapannya goalnya ini adalah poin 3 ini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai dengan harapan kita, harapan masyarakat, harapan lingkungan. Biasanya dalam fase 3 ini seseorang melakukan sesuatu karena dia berpikir, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ada dua motivasi. Kalau dalam fase pertama kedua itu lebih pada fase motivasi eksternal, karena ada unsur orang lain atau lembaga atau apapun yang memberikan suatu stimulus, sebuah rangsangan atau motivasi sehingga seseorang melakukan sesuatu. Tapi kalau dalam fase ketiga yang terakhir ini sudah ada semacam motivasi secara internal, motivasi intrinsik. Sehingga anak datang terlambat, misalkan kita datang terlambat karena saya takut kalau sebuah hukuman, karena sadar kalau saya seandainya datangnya terlambat, maka saya misalkan masuk kelasnya terlambat, mengganggu pelajaran dan sebagainya. Itu sudah muncul motivasi intrinsik. Kalau anak misalkan datang ke sekolah karena dia ditanya motivasinya apa, karena saya akan mengikuti pelajaran dengan baik, saya tidak mau ketinggalan. Kalau saya ketinggalan maka akan merugikan diri saya, karena saya ketinggalan pelajaran dan saya harus mengulang pelajaran. Itu berarti sudah fase yang ketiga. Dan harapan inilah yang mudah-mudahan budaya positif itu bisa muncul atas dasar motivasi internal dalam diri seseorang. Pertanyaan memantik, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kalian setuju atau tidak setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku sampai selesai, membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Oke, yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Setuju. Ini adalah sebuah pertanyaan. Kita akan coba. Ya. Next. Hukuman dan konsekuensi. Kita bicara tentang dua hal. Kita bicara hukuman dan konsekuensi. Apa itu hukuman? Apa itu konsekuensi? Dan bagaimana yang seharusnya diterapkan di setiap sekolah sehingga tercipta sebuah budaya positif, disiplin positif dengan harapan muncul dalam diri sendiri atau motivasi intrinsik. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Next. Ini foto-foto dokumen pribadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang gambar ini kira-kira hukuman atau konsekuensi saya juga belum, karena satu arah semua. Kalau yang atas dia melakukan sendiri atau atas arahan instruksi.
Next. Kalau konsekuensi biasanya adalah suatu hal yang dilakukan karena sudah terencana, kemudian sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sama-sama tidak nyaman, tapi range-nya, jangkanya berbeda. Kemudian guru memonitor murid. Next. Satu materi yang berkaitan dengan penghargaan. Maka satu materi ini berkaitan dengan dihukum oleh penghargaan. Penghargaan ternyata kalau kita kupas, kita kaji satu sisi, penghargaan bisa menjadikan suatu hal yang bersifat hukuman. Alvin Korn dalam bukunya dia mengatakan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku tanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Next. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Tindakan belajar itu sendiri adalah suatu penghargaan atau suatu penghargaan sesungguhnya. Ketika anak sudah belajar, ketika anak sudah muncul motivasi intrinsik dia mau belajar, tidak tidur, tidak ngantuk saat pelajaran, dan dia memperhatikan atas niatan sendiri, satu sisi itu adalah sebuah penghargaan. Tanpa kita diiming-imingi ada nilai, tanpa nanti ada penghargaan dalam bentuk yang lain, tapi ketika dia sadar bahwa ia dilakukannya untuk memperbaiki dirinya, ini satu sisi adalah sebuah penghargaan bagi diri sendiri. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Itu menurut Alvin Korn. Selesai. Baik, kita berikan aplaus untuk Bapak tadi. Bapak dan Ibu, Bapak mohon izin Bapak dan Ibu guru semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, ini sebelum materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu ya, terutama yang menggunakan motor. Di sini mungkin yang bisa menjawab ya, yang bertanya siapa yang bisa jawab mengapa ketika kita mengendarai motor harus menggunakan helm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya mungkin udah tahu semua ya. Yang pertama untuk keselamatan. Jadi kalau misalkan jadwal yang terbentur adalah kalau seandainya kepala dulu minimal dia ada pelantara dan medianya. Tapi yang kedua juga untuk menghindari tilang karena sekarang krisis jadi lumayan uang yang ditilang lumayan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu ya alasan kenapa kita harus menggunakan helm pada saat kita mengendarai motor. Ya walaupun sebenarnya saya nggak bisa mengendarai motor ya, saya hanya penumpang. Ya, tapi pakai helm juga. Ada sedikit tambahan. Oh boleh. Menurut saya yang saya alami ya. Jadi saya alami penumpang. Tapi walaupun kadang-kadang pakai helm, kadang enggak.
Kalau musim hujan itu kalau pakai helm enak, jadi tidak harus kena mata, kena hujan betul. Jadi kalau hujan itu suami saya suka bawain helm. Berikan aplaus buat jawaban. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tadi Bu Haji sama Bu Haji Yuyun sama Bu Rani bilang mengatakan bahwa kenapa kita pakai helm? Yang pertama untuk menjaga keselamatan, lalu untuk terhindar dari hujan. Selanjutnya untuk menghindari dari hujan. Nah, di sini saya ingin mengatakan bahwa untuk menghindari kecelakaan ya, atau untuk menghindari hujan, nah itu merupakan sesuatu hal yang bisa kita katakan keyakinan. Bahwa kita yakin bahwa menggunakan helm itu bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan, gitu, melindungi kita. Memakai helm bisa melindungi kita dari hujan. Tapi di satu sisi kita takut akan ditilangnya. Nah, kalau itu terkait dengan peraturan, nah berarti motivasinya adalah tadi kalau dikaitkan dengan motivasi, teorinya ada motivasi eksternal. Ya, selanjutnya apa itu keyakinan kelas? Apakah sama dengan peraturan kelas? Next. Untuk menjawab pertanyaan tadi, nah silakan nih ada contoh ya. Ini ada peraturan kelas di kelas TKB. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Ketiga, melepaskan sepatu saat masuk kelas. Nah, jika diperhatikan, tujuan dari peraturan kelas TKB itu adalah untuk kebersihan atau kenyamanan di kelas. Nilai-nilai kebersihan dan kenyamanan inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi nilai-nilai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Oki di awal, tapi mereka berdisiplin atas dasar keinginan mereka sendiri. Nah, sini. Nah, ini secara teori menurut Diane Gosser dalam bukunya Construction Responsible School Discipline. Nah, beliau mengatakan bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi intrinsik. Lalu, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan. Begitu pula dengan murid-murid kita. Terkadang kan kita selalu melanggar aturan, ya. Bahkan ada yang mungkin di luar sana beranggapan bahwa peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi kalau kita meyakini sesuatu hal itu baik, ya seperti tadi menggunakan helm bisa melindungi diri kita, ya. Kita yakin, misalkan dengan menggunakan helm, nah setidaknya kita terhindar dari hujan, kita terhindar dari yang meminimalisir kecelakaan. Nah, maka kita akan dengan senang hati gitu ya, walaupun tanpa disuruh. Nah, kemanapun kita pergi, walaupun jaraknya dekat, pasti kita akan menggunakan helm. Jadi. Selanjutnya nih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan keyakinan kelas.
Saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat di sini udah melakukan semuanya ya. Insya Allah ya. Nah, baik di wali kelas maupun guru mapel. Nah, setiap awal semester atau ya awal semester atau ajaran baru membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ataupun kesepakatan belajar dengan tujuan agar ya pada saat kita mengajar bisa disiplin, bisa tertib, bisa nyaman, bisa ya enak lah. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pembuatan keyakinan kelas itu melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, ya maksimal 7, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif, tidak menggunakan kata tidak, jangan, itu dihindari. Kalimat-kalimat negatif. Yang keempat, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kita buat keyakinan kelas itu kesepakatan yang bisa kita jalankan bersama antara murid dengan siswa. Yang kelima, apabila di suatu perjalanan gitu ya, ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, nah keyakinan kelas ini dapat ditinjau kembali dan dapat juga direvisi gitu ya. Jadi ini sifatnya itu fleksibel, tidak kaku. Nah ini beberapa nilai-nilai kebajikan universal. Ini hanya sebagian kecil aja contoh ya, yaitu nilai keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah ya, dan ini kita akan menyaksikan contoh pembentukan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Iya, benar. Nah, ini pendahuluannya, kalau ini aja dipercepat. Nanti ini anak-anak menempelkan keyakinan yang mereka yakini untuk menciptakan kelas nyaman bagi mereka. Setiap anak menuliskan, lalu disepakati dan dideklarasikan secara bersama-sama. Selanjutnya ditandatangani oleh ketua kelas dan juga wali kelasnya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Medi. Alhamdulillah ya. Mohon izin Bapak, saya berada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kehadiran Bapak yang terhormat Bapak Minggu Samono yang sudah hadir ya, dan kepada Bapak Ibu guru yang hebat, masih semangat. Kapan sudah ngantuk? Itu kan kita libur ya Bapak Ibu ya. Ya semangat ya biar nggak ngantuk. Nanti ya Pak ya, nanti aslinya ada sedikit untuk menyebarkan suasana. Oh sekarang boleh aslinya? Oke ya sudah. Kalau dulu kan banyak ketika cuma dibaca. Terima kasih. Kita mau switching.
berarti 1. Kalau tangan tambah, lalu kalau angka 2 berarti 2 dan sama dengan. Selanjutnya kalau 8 dan 6 kita goyang ya, angka 8 dan 6 goyang. Kalau 4-nya tangannya tetap kayak gini ya. Nah, gini 4-nya. Gini, 4. Gini 4. Ya. Kita mulai aja ya, Pak ya. Oke. Kalau 3 gimana? Sudah segar ya? Jangan ngantuk lagi ya? Oke, Bapak Ibu guru yang hebat, masih semangat untuk melanjutkan 3 materi lagi ya? Saya jadi hamo ya? Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya izin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari kegiatan pelatihan kemarin. Ya, kebetulan di sini saya mendapatkan materi mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Karena badan saya gemuk, jadi sedikit bergerak, jadi agak ke bawah. Bapak Ibu guru yang hebat, pada umumnya pengertian kebutuhan itu adalah segala sesuatu ya yang kita butuhkan demi kelangsungan hidup kita. Betul nggak Bapak Ibu? Betul ya? Ya. Kadang-kadang apa sih yang kita cari selama ini? Berangkat pagi, pulang ada sampai pagi lagi ya? Ya. Mungkin menjelang maghrib atau yang punya balita, berangkat balitanya masih tidur, pulangnya juga balitanya sudah tidur. Alangkah miris sekali. Oh ya, alangkah miris sekali ya. Ya berarti itu kita tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Ya, pertama di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Ya, punya pilihan. Ya. Yang keberapa ini? Keempat yaitu kesenangan, hobi. Ya. Dan yang terakhir yaitu adalah penguasaan. Oke, next. Yang pertama mengenai kebutuhan bertahan hidup, yaitu ya
kebutuhan bertahan hidup atau survival, gimana ya? Survival. Ya. Adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, ya, untuk bertahan hidup. Misalkan kebutuhan kesehatan. Kalau kita sakit, kegiatan kita akan terganggu, dan ternyata kita sakit itu mahal ya. Makanya jagalah kesehatan kita, jangan sampai sakit ya. Sehat itu mahal ya. Selanjutnya kebutuhan apa lagi? Rumah, tempat tinggal, ya. Itu juga termasuk kebutuhan bertahan hidup. Selanjutnya apa lagi Bapak Ibu? Makanan dan minuman, ya. Itu pokok sekali ya. Kalau kita, apalagi ibu-ibunya yang suka ngemil ya, padahal tadi kita udah sarapan, tapi jam 8, jam 10, ya, kita udah minum lagi ya, kita makan lagi ya. Makanya ya, kita di Cibungbelang itu badannya ya. Terus apa lagi selain makanan dan minuman? Mancing kan itu kesenangan ya. Kesenangan. Apalagi kira-kira? Pendidikan ya. Pendidikan, terus rasa aman ya. Kalau kita merasa ada rasa ketakutan atau terancam, itu kita kan tidak nyaman juga ya. Itu deg-degan kayak saya sekarang lagi deg-degan. Saya bisa nggak ya menyampaikan apa yang saya mau? Oh iya, bisa juga ya. Ya, itu ada perasaan yang tidak nyaman. Ya, itu kebutuhan bertahan hidup. Oke, selanjutnya kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ternyata itu juga ya, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, ya. Kebutuhan untuk memberi, ya, dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Bisa kebutuhan itu juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kalau kita nggak punya teman kayaknya tidak enak ya. Ya, seperti teman, ya, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan. Mungkin ibu-ibu punya kucing ya, bapak-bapak punya burung. Ada burung. Suaranya bagus ini ya. Bagus banget. Ya, suara ya. Jangan kelompok ya, di mana kita bergabung. Itu termasuk kebutuhan untuk diterima. Oke. Yang ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, paham nggak Bapak Ibu ini maksudnya? Paham ya? Kita pengen diakui, ya. Ada rasa sedikit sombong lah, ya. Kalau kita memiliki kompetensi, ada sedikit lah. Ini gue loh, gitu lah ya. Jadi butuh butuh pengakuan dari teman-teman atau dari orang lain, ya. Seperti di situ kan ada siapa itu Edward ya? Edward itu juara apa itu? Juara karate tingkat kabupaten atau nasional? Provinsi. Ya. Terus ada juga siswa yang sedang menampilkan tari jaipong ya, dan siswa yang sedang praktek apa itu? Iya. Itu juga ya. Ya, oke. Ya, oke selanjutnya. Selanjutnya kebutuhan akan pilihan, kebebasan. Ya, Bapak Ibu, enak nggak kalau dikekang? Suka. Ya, kadang-kadang kita butuh juga ya, demi kebaikan ya. Intinya, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Ya, kemandirian ya, biasanya
Ya, kemandirian itu berarti tidak tergantung dengan orang lain ya. Otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan biasanya anak-anak itu ya yang mempunyai kebebasan yang tinggi, dia itu tidak terlalu terpengaruh ya oleh orang lain. Biasanya orangnya nggak mau diem, ya, nggak susah diatur, tapi dia sebenarnya senang dan mencoba hal baru dan menarik, ya seperti itu. Selanjutnya, kebutuhan mengenai apa? Untuk merasa senang. Tadi apa katanya? Kesenangan, mancing, ya. Main bola, ya. Kadang-kadang kita boring ya, jenuh ya, nonton drakor untuk ibu-ibu. Ya, supaya apalagi kalau kita sudah mengalami kejenuhan ya, itu kayaknya kita butuh refresh biar segar kembali ya, biar kita. Menurut saya mau dulu ya sebentar ya. Menurut Glaser, menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak ya dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Seperti anak-anak yang memang senang belajar fisika, belajar kimia, emang itu dia itu enjoy aja. Ya seperti kemarin kita punya Adam ya punya siapa lagi banyak ya. Itu benar-benar itu memang asik. Kita hanya tinggal mendengarkan saja. Ya karena dia suka, dia senang. Tapi ada tugas kita ya, tugas kita bagaimana kita membuat anak itu merasa senang dalam belajar. Ya, oke? Ya. Selanjutnya kita di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Gimana? Di Padlet ya. Saya nggak bisa ngomong. Padlet Bapak Ibu boleh dibuka di grup Semangku. Itu ada 4 pertanyaan. Saya mau Padlet ya. Ada? Ya. Ya. Oke. Ya boleh keluarga, boleh teman ya. Enggak Bapak Ibu menjawabnya. Oh ya, ini ada yang menjawab. Katanya pertanyaan pertama ada yang ibu. Iya ada jawaban nih Bapak Ibu ada di depan ya. Ada yang menjawab ibu, keluarga, ibu, suami dan anak di keluarga ya. Oke hidup ya. Ya. Oh yang kedua udah dijawab ya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Ada yang tolong-menolong, jujur, ikhlas, adab dan jimus, kasih uang belanja ke istri, aduh, ya. Jujur dan tanggung jawab, kebaikan dan kejujuran, disiplin. Ya, ada lagi? Ya. Oke, yang ketiga, jawaban yang ketiga. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter. Oh, masih ada itu ya? Oke. Langsung aja ya, ke nomor 3 ya. Karakter atau sifat yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda. Jujur dan amanah, jujur dan disiplin, bertanggung jawab, sombong tapi baik. Sombong tapi baik, pemurah, dermawan, tanggung jawab. Pertanyaan yang keempat adalah ceritakan bagian perjalanan Anda di mana Anda merasa di titik puncak hidup Anda. Ingat aja yang paling, oh udah ya, udah dijawab ya. Saya sudah nggak kuat, yang kuat apa ya? Menjadi suami dan ayah, menjadi seorang istri dan ibu, tidak dapat membahagiakan orang yang dicintai.
Sedikit sakit tapi belum ya, itu keinginan ya. Insya Allah nanti kita kesampaian. Amin. Sudah ya. Oke. Bapak Ibu guru yang hebat, jawaban-jawaban tadi yang Bapak Ibu jawab itu merupakan ya dunia berkualitas Bapak Ibu guru yang hadir di sini ya. Ya, ya adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak Ibu pada saat ini ya. Tempat Bapak Ibu menyimpan gambaran representasi. Saya susah banget ya ngomongnya ya. Representasi dari semua yang Bapak Ibu ingin ke kita ya. Itu yang dimaksud dengan dunia berkualitas. Satu lagi ya Bapak Ibu. Satu lagi, kan teorinya. Saya belum nyampein teorinya. Dokter ya, William Glasser, dokter. Ya, salah dikit nggak apa-apa lah ya. Menyatakan bahwa yang membedakan kebutuhan dasar dengan dunia berkualitas ya adalah kalau kebutuhan dasar bersifat umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Oke Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, kita kasih plus lagi buat guru rela menyiarkan ya, benar rela. Pembahasannya menarik. Baik Bapak Ibu, kita langsung lanjut dengan pembahasan 5 posisi kontrol. Ada SD pribadi nggak? Ada. Oh iya, nanti terakhir katanya masih ada SD bisa dilanjutkan. Enggak, selanjutnya Ibu Ella Kuslianti, tepuk tangan buat Ibu Ella Kuslianti. Terima kasih Bu Neneng sebagai moderator. Mohon izin berdiri Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Satu Cipunggulang serta Ibu dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Cipunggulang yang mudah-mudahan berbahagia, dan teman-teman saya yang sangat luar biasa. Di sini saya tidak akan banyak bicara, saya mau banyak acting saja. Nanti silakan Bapak Ibu lihat bagaimana acting saya dan saya pasnya pada posisi apa gitu. Tidak apa-apa lah, malu sedikit. Kali ini saya akan membahas mengenai, jadi begini Bapak Ibu, dalam budaya positif itu salah satu yang dikembangkan adalah ini 5 posisi kontrol. Dan ini dikembangkan oleh Diane Rosen. 5 posisi kontrol sebelumnya dulu Pak Oki punten. Nah, apakah yang dimaksud dengan 5 posisi kontrol ini? Jadi 5 posisi kontrol adalah sebuah refleksi sebetulnya. Apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita selama ini begitu. Nanti Bapak dan Ibu boleh merefleksi diri, saya jadi seperti apa ya selama ini, atau mungkin keempat-empatnya atau kelima-limanya. Mudah-mudahan nanti kita ada di posisi yang ideal begitu. Next. Yang pertama, yang 5 posisi kontrol itu, yang pertama adalah posisi penghukum. Lalu yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Dan yang kelima, posisi manajer. Ini adalah posisi kita nanti di hadapan anak-anak. Bagaimana kita, ini kan judulnya restitusi 5 posisi kontrol. Bagaimana kita melakukan restitusi terhadap anak-anak dan bagaimana nanti kita melakukan perubahan terhadap restitusi ini. Lanjut. Nah, ini akan saya tampilkan. Jadi saya menampilkan atau kita saksikan bersama-sama bagaimana saya menanggapi kasus Randy yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, dan kita saksikan contoh penerapannya. Mohon maaf jika aktingnya nanti kurang bagus.
Ini pada posisi penghukum. Ready? Bapak Ibu, Kamu lagi, selalu saja kamu terlambat. aku, saya, Apa coba? Apa lagi alasan kamu terlambat? Apa sih kamu tidak terlambat? Malah sekali kamu jadi anak. Gak kapok-kak. Ada kata-kata menghancurkan perasaan anak. Malas sekali kamu. Dua putaran. kenapa saya sudah kanan sih Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Tapi kan itu udah Bu. Terima kasih. Nah ini posisi saya pada saat itu sebagai penghukum Bapak Ibu. Dan kita merefleksi diri pernah tidak kita melakukan ini. Terus terang saya sendiri pernah. Dan itu mungkin sebelum jauh-jauh hari sebelum saya ketemu dengan para CGP senior-senior saya ini, CGP 4, mungkin saya mohon maaf, guru penggerak angkatan 4, itu mungkin saya pernah melakukan ini. Dan semoga ini tidak terjadi lagi. Karena ini efeknya, dampaknya besar terhadap anak-anak. Juga terhadap kita. Mungkin dia di depan kita biasa aja. Tadi Randy melakukan gitu. Mungkin saja ketika dia tiba ke kelas, dia coret-coret mejanya, dia remuk-remuk lah itu kertas begitu ya. Dan siapa tahu mobil saya baret begitu ya, atau motor bapak itu dikempesin, karena itu efeknya. Jadi efek dari kita menghukum anak itu seperti itu. Tapi nanti akan kita refleksi apakah ini perlu atau tidak begitu kita menghukum itu. Karena di satu sisi kadang kita memerlukan ini gitu. Nanti kita akan samakan persepsi bersama-sama ini gimana gitu solusinya. Dan pada penghukum ini biasanya kita menghardik, menunjuk, ini ada ya di sini. Kemudian dampaknya itu anak cenderung memberontak dan tidak menyukai gurunya atau mata pelajarannya. Nanti ini bersangkutan dengan motivasi kontrol tadi yang pertama, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Dilanjut Pak. Ini adalah posisi pembuat merasa bersalah. Ini tidak selalu berlaku pada siswa, tapi pada keluarga kita, pada anak-anak kita, mungkin pada siapa. Ini kamu. Bapak Ibu, Ya ampun Randy, kenapa sih kamu terlambat lagi nak? Kamu senang ya bikin ibu susah. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah Randy. Disangka bapak kepala sekolah, ibu tidak bisa membina kamu nak. Bu, Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa coba di buku absennya? Ini kamu sudah sering terlambat loh, ibu harus beri. Bu, maaf sekali lagi. Lain kali jangan disusah lagi ya nak. Ibu tidak akan kuat kalau kamu terus lama-lama. Ya, saya stop. Oke, Maaf sekali lagi. pada posisi pembuat terasa bersalah ini, kita memposisikan siswa seolah-olah siswa tertekan banget, ya Allah hidupnya tidak berguna untuk orang lain. Saya tidak bisa membahagiakan wali kelas saya. Biasanya wali kelas nih, saya untung bukan wali kelas. Biasanya seperti ini. Ya Allah, kamu itu naon aku nih, ya Allah ibu gara-gara kamu ibu mikirin kata wali. Jadi suara cenderung melembut, tenang, namun kata-kata menyalahkan murid. Dan ini juga mungkin pernah dilakukan di rumah. Biasanya saya kalau sama anak saya nakal, ibu deh, ya Allah ibu mati deh, gitu ya. Jadi tidak boleh sebetulnya. Jadi anaknya ya Allah ibu jangan mati sekarang. Gitu ya. Terus guru yang menyatakan hal merasa bersalah, ini seolah-olah membuat guru menderita. Terus dampak posisinya, ini si murid bisa rendah diri atau menarik diri dari lingkungannya, kemudian menyimpan emosi negatif pada dirinya. Jadi dia selamanya akan merasa bersalah. Ini agak berbahaya, lebih berbahaya dari posisi penghukum loh. Kalau penghukum mungkin dia bisa langsung menyerang balik, tapi kalau ini dia
dan akan teringat gitu sampai kapan nih, dulu kan saya sama bapak itu pernah begini. Padahal si anak itu udah kuliah misalnya. Nah ini bisa menjadi pendendam juga. Dan ini adalah identitas gagal Bapak Ibu. Jadi pada posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah itu kita sebetulnya gagal menjadi seorang guru. Aduh ya Allah, gara-gara PGP ya, jadi saya nggak bisa marah-marah ini. Akil saya. Ya tadi saya oke. Posisi teman. Ada anak-anak Bu. Ini posisi teman Ibu Olit nih. Udah jam berapa coba ini? Ibu saya tadi lupa dan bangun saya itu Bu. Ini kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukannya kamu larinya paling keren di antara teman-teman kamu. Harusnya kamu gak terlambat dong. Iya Bu, tadi saya mau pulang. Jadi saya juga jangan kerja dulu ya. Ya sudah, kamu masuk sana deh. Nah, coba pulang ya. Jangan terlambat lagi dong. Mungkin seneng itu, mungkin itu bangga. Ibu bikin seneng ibu, katanya bikin ibu bangga. Itu sebagai teman. Nah ini suara guru akan ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana atau mencairkan suasana. Ini pasti sering nih Pak Cindy kayaknya nih sebagai teman ya, keren Pak Cindy. Kemudian kalau Pak Maruf kayaknya nggak mungkin. Terus ini murid merasa aman dia, senang dan akrab dengan guru. Lamun kasiangan giliran piket na Bu Herli. Bu Herli takut atau lari gitu. Tapi kalau udah yang piketnya biasanya Bu Reski, cinta Bu Reski ya nggak Bu Reski gitu. Bu masuk Bu masuk. Gampang gitu. Ini biasanya identitas yang tercipta adalah identitas sukses dan berhasil. Tetapi belum ideal Bapak Ibu. Ini masih dorongan eksternal karena orang lain atau ketergantungan kepada orang lain. Seperti itu tadi sudah dijelaskan oleh beberapa teman saya bahwa ada motivasi eksternal, ada motivasi internal begitu. Saya mau masuk pelajaran pemula karena satu gurunya asik, sering breaking, tapi meja rusak. Kemudian ini siswa kita ajak untuk tidak mandiri jadinya. Dia tidak mandiri, tergantung sama orang lain. Kalau ada si bapak ini, kalau ada si ibu ini. Tapi kalau giliran Bu Ella nggak mau, ya galak. Lanjut. Ini posisi pemantau atau monitor. Ini bisa nggak sih? Nanti saya ada Pak Ayah belum. Ya Bu. Selamat pagi Bu. Randy, kamu tahu tidak? Peraturan sekolah kita, Bapak di next saja, jangan kan ini. Ya Bu, kita harus di sekolah yang 7. Ini dikat aja ya Bapak Ibu ya. 20. Berarti kamu keluar dikat ya. Setuju ya? Oke, dikat aja. Tunggu asal tidak boleh keluar terus. Nah, ini posisi pemantau ini mungkin sering juga kita lakukan atau saya lah dan Bapak Ibu. Saya sering lakukan biasanya akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak juga bersenda gurau atau menggunakan suara tinggi. Tetapi ada dampak atau identitas positif atau berhasil. Biasanya dia menghitungkan perhitungan data. Kalau misalnya peraturan sekolah ada tata tertib, nah itu yang diandalkan. Kamu kesiangan 20 menit baca Al-Quran, sholat duha, nah itu konsekuensinya. Jadi kita melakukan itu. Jadi ketika kita melakukan satu konsekuensi terhadap anak, berarti masih pada posisi monitor atau pemantau. Masih eksternal Bapak Ibu dorongannya. Jadi dia mau sholat duha, mau baca Quran, mau bersihin WC begitu. Itu karena dari gurunya yang meminta. Sebetulnya saya nggak mau sholat duha, nggak mau sholat baca Al-Quran, tapi karena terpaksa. Itu konsekuensi. Ini juga sebetulnya belum baik, belum ideal begitu. Tapi kita sama-sama menuju ideal. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer.
Bagaimana kami bisa Nah, memperbaiki? ini lebih netral, tidak emosional, kemudian menggunakan segitiga restitusi. Mulai dari apa kesalahannya, kamu kenapa yang terlambat? Ya Bu, saya tidak, bangunnya kesiangan begitu. Kemudian menanyakan keyakinan, kalau kamu kesiangan kira-kira apa yang harus diperbaiki begitu. Kemudian yang terakhir, kita mencari solusi dari permasalahan itu. Kalau misalnya supaya tidak terlambat lagi, kira-kira apa usaha kamu? Nah, di sini menuntut anak untuk bisa bertanggung jawab terhadap apa kesalahannya begitu. Kita membuat si anak itu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Tetapi Bapak Ibu, ini jangan sampai dipikir begini, oh berarti kita harus ideal. Tidak Bapak Ibu. Sekali waktu, boleh dong kita sebagai teman, boleh sebagai pemantau sekali waktu. Ya, karena tidak semua anak bisa diajak berdiskusi, tidak semua anak dibawa untuk meyakinkan dirinya bahwa kamu harus bertanggung jawab. Tidak apa-apa sekali waktu kita kembali ke posisi teman atau posisi monitor, tapi jangan penghukum atau membuat merasa bersalah. Kita berusaha dan pada akhirnya kita bersama-sama menuju posisi sebagai manajer. Mudah-mudahan kita semua guru-guru hebat di SMA Negeri 1 Cibungbulang mampu memposisikan diri kita sebagai manajer di SMA Negeri 1 Cibungbulang. Nanti Pak Ibu tergeser kalau kita manajer semua ya. Terima kasih, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi buat Bu Ella Kusyanti dengan aktingnya yang luar biasa, Bu Ella ya. Terima kasih kepada moderator dan teman-teman sekolah dan Bapak Ibu guru yang hebat. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang restitusi tiga restitusi. Nah, sebelumnya kita itu sebagai guru ataupun pendidik biasanya kita menghadapkan kepada murid yang suka nggak enak ya, suka melanggar peraturan ataupun susah diatur. Itu biasanya beberapa anak ada aja yang gitu membuat kita ada ngap kekurangan gitu kan. Kesel apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai guru apa yang harus dihadapkan seperti itu? Apa kita hukum? Apa juga menghabis? Dan juga lebih baik itu kita dengan cara restitusi. Kenapa? Karena restitusi itu salah satu cara agar anak bisa menanamkan disiplin positif, karena bagian dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Restitusinya itu adalah yang pertama proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karena beberapa anak itu berbeda-beda karakternya, kita nggak selalu harus menghukum anak aja gitu kan. Nah, lanjut next. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama di sini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anaknya itu sendiri. Lalu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Next. Di sini ada segitiga restitusinya. Tahap-tahapannya itu didasarkan pada prinsip-prinsip terkontrol yang tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Bu Elabus. Langkahnya itu pertama menstabilkan identitas, di mana teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lalu validasi yang tindakan yang salah, seperti semua perilaku memiliki alasan. Apa alasannya itu anak? Kenapa dia bisa berbuat seperti itu? Menanyakan keyakinan, di mana kita semua memiliki motivasi internal. Apa yang harus kita lakukan, keyakinan apa yang harus kita buat dalam budaya positif ini. Seperti itu, kegiatan strategi yang direpresentasikan dalam segitiga restitusi, maka langkahnya tidak harus dilakukan satu persatu, tetapi banyak guru juga berbagai versi gaya-gayanya yang membuat masing-masing restitusinya itu seperti apa. Next. Oke, di sini ada segitiga restitusi, di mana tahapannya ada 3 yang tadi saya sudah jelaskan. Menstabilkan identitas, di mana pertama-tama setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bukan satu-satunya yang pernah melakukan juga. Yang kedua,
validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Biasanya guru kalau misalnya udah terakhir itu nanyain tentang keyakinan itu anaknya ya. Yo, next Pak. Oke, di sini ada menstabilkan identitas. Catatannya bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus meyakinkan anaknya dengan cara apa? Pertama-tama jangan langsung nanyain kesalahan mereka. Biasanya suka ada yang kamu nih, gara-gara kamu itu susah diatur, jadinya semua anak-anak kena salah. Seperti itu. Pertama di sini mempersilahkan terlebih dahulu anaknya untuk duduk. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk mengutarakan kesalahan dia seperti apa. Lalu yang ketiga, mencoba memahami perasaan anak. Jadi kita harus ada step-stepnya biar anaknya itu menstabilkan identitas dulu ya, biar tenang dulu, jangan sampai kita langsung ke pokoknya dulu. Next Pak. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Catatannya, tidak ada tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba mengenali tujuan dari perilaku murid. Pernyataan dan pertanyaan yang disampaikan dengan nada tidak menghakimi dan memojokkan murid. Makanya jangan sampai nadanya kita sebagai penghukum, tapi kita lihat dulu bisa secara teman pun silakan gitu kan, ataupun kita lebih relaxnya sama anak itu gimana caranya ini anak lebih enak gitu, nyamannya sama kita biar bisa lebih menceritakan lagi gitu kan. Seperti itu. Di sini ada mengenali perilaku murid. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan kepada murid untuk bercerita apa yang telah ia lakukan, kesalahan apa biasanya yang sudah dia perbuat, seperti itu. Yang ketiga, memberikan pernyataan yang tidak menghakimi. Biasanya ada beberapa yang pernyataan jangan sampai kita menghakimi dia karena kesalahan dia, intinya kayak gitu. Selanjutnya Pak. Nah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Catatannya, saat murid telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah disiapkan mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang lebih baik lagi. Dimana pertama kita menanyakan kepada murid nilai-nilai umum yang telah disepakati, kayak biasanya kayak tadi keyakinan kelas itu ada yang sudah sepakati juga ya sama murid itu apa. Lalu yang kedua, apa yang bayangan yang kita tentang kelas ideal, kita nanya kelas kamu pengen itu seperti apa. Lalu yang ketiga, menanyakan kepada murid mau jadi orang seperti apa. Lalu yang keempat, menanyakan kepada murid kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Dan yang terakhir, menceritakan gambaran jelas tentang orang yang seperti apa mereka inginkan. Di sini ada video tentang segitiga diskusi. Oke, silakan Pak, lihat dulu. Nah, ini lagi menstabilkan identitas. Jadi nanya dulu. Apa lagi ya? Tenang diri dulu ya. Baik, nafas dalam. Siapa? Menstabilkan ya. Selanjutnya menanyakan validasi tindakan yang salah. Piala dunia Piala dunia ya? Apa ya? Siapa sih favoritnya? Nah ini menanyakan masih validasi. Nah ini tentang keyakinan, menanyakan keyakinannya kepada anak itu seperti apa dia, keyakinan yang sudah disepakati. Di sini kayak kamu ingin menjadi orang yang ideal, makanya tadi ditanyain kayak ingin kayak pemain bola ya. Berarti kan dia disiplin apa kayak gimana, tapi dia tidak mengikutinya, makanya ditanyain keyakinan menanyakan keyakinan. Oke, sekian. Di sini ada setelah melakukan segitiga diskusi, murid itu yang mampu menyadari kesalahannya, yaitu motivasi intrinsik dalam diri dia.
bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan dan mengevaluasi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari saya. Oke, kita ada refleksi. Terima kasih Pak Ma'ruf dengan tim. Alhamdulillah pesertanya banyak. Saya tidak bisa merefleksi karena yang pintar merefleksi adalah CGP yang lama dan CGP yang baru ini. Saya cuma menyampaikan ini kalau diterapkan di kelas, saya pikir kita menjadi sekolah hebat. Karena tadi ada keyakinan dulu ya. Kalau dalam bahasa saya dulu ada BLC, Building, Learning, Commitment. Itu bagus. Terus yang berikutnya tadi, saya pikir coba terapkan segala bagus tuh. Memang berbahasa Inggris itu seperti artis kan gitu, bisa berakting kan gitu dan nah itu saya pikir ada pilihan-pilihan, akhirnya ketemu mana yang ideal sih. Nah, jadi kan kita udah tahu semua nih ya, jadi guru yang sesuai tadi itu ya, yang idealnya mana sih dalam penanganan kasus itu kan gitu. Jadi jangan sampai muncul sisa kayak tadi. Nah, berarti kita belum melaksanakan itu dan gitu. Terima kasih Bapak, Bapak dan Ibu guru, refleksinya sudah terwakili oleh Bapak Kepala Sekolah dan kita akan support untuk CGP Angkatan 7. Mudah-mudahan lancar ya. Luar biasa, saya cuma jempolnya mau 4 tapi susah Pak Guru. Ya, luar biasa apa yang telah disampaikan tadi, sangat menginspirasi juga menambah wawasan dan mengingat kembali kami yang sudah beberapa bulan lalu gitu ya. Jadi ingat kembali dan bisa merefresh ulang gitu ya. Apa-apa yang telah kami lakukan diulang kembali. Dan kalau setiap tahun CGP bertambah berarti kita tambah lagi ilmunya. Luar biasa Cibunggulang ya. Bapak dan Ibu, kita tepuk tangan bersama untuk SMA 1 Cibunggulang. Kita kuatkan, kita pegang erat-erat tangan kita bersama-sama untuk memajukan SMA 1 Cibunggulang, terutama karakter anak-anak kita. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang keliru. Terakhir mungkin Bapak Ibu dimohon untuk dokumentasi foto dulu dengan rekan-rekan CGP kita juga dengan Bapak ya. Akhirul kalam, saya tutup. Sebelumnya mari kita ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Widyastuti, guru biologi dari SMA Negeri 1 Cibunggulang Kabupaten Bogor. Di sini saya akan memberikan testimoni mengenai aksi nyata yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman CGP Angkatan 7 di SMA Negeri 1 Cibunggulang Kabupaten Bogor mengenai modul 1.4 tentang budaya positif. Menurut saya kegiatannya berjalan dengan lancar, penyampaiannya sistematis, lalu mudah dimengerti, sehingga kami mendapatkan pencerahan dan pemahaman bermakna mengenai apa itu budaya positif, bagaimana penerapannya, bagaimana aplikasinya di sekolah seperti itu. Selain itu juga saya pribadi merasa mendapatkan ilmu yang berharga karena memang kemarin itu disampaikannya tidak hanya teoritis saja, tetapi disertai contoh-contoh konkret dari video-videonya gitu ya, sehingga begitu penerapannya gitu. Jadi memang saya sangat apresiasi kemarin ya, terima kasih teman-teman CGP Angkatan 7 sudah berbagi ilmunya. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita tercinta untuk anak-anak kita sehingga sekolah kita lebih maju lagi. Sukses terus untuk CGP Angkatan 7. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa untuk teman-teman CGP Angkatan 7. Saya dapat pengetahuan baru, apalagi materi restitusi. Saya ingin lebih mendalami dengan teman-teman. Semoga tetap semangat, sharing terus. Assalamualaikum.